selamat hari Selasa dan tentunya selamat datang kembali di program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Pemirsa, kita jumpa lagi di malam Selasa di mana di program kali ini kita akan sama-sama membahas topik-topik yang sangat menarik yang bisa menjadikan ide bisnis untuk kita semuanya. Tentunya pada malam hari ini kita akan membahas ide yang sangat menarik, topik yang sangat menarik mengenai minuman Barley, sensasi kopi tanpa kopi, dan tren minuman sehat masa kini. Pemirsa sekalian, Anda sedang menyaksikan program Kamu Bisa, di mana program ini bekerja sama dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pembisnis awam Advent. Dan tentunya bersama dengan saya, Mirla Sabatin, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini selama 1 jam ke depan. Pemirsa sekalian, di sini kita sudah bersama dengan para narasumber praktisi dan narasumber ahli yang akan membagikan ilmu dan insight-insight yang luar biasa pada kita sepanjang malam hari ini. Tentunya sudah bersama dengan kita di studio ada Kak Darel Togas MSN. Selamat malam Kak Darel Togas. Halo Kak Mirel. Selamat malam. Selamat malam juga pemirsa yang menyaksikan. Baik, Kak Deto, aku mau sedikit bertanya-tanya seputar topik kita pada malam hari ini. Nah, Kak Deto, apa sih hal yang terpikirkan pertama kali untuk membuat ide ini atau membuat bisnis ini, Kak? Mungkin bisa diceritakan secara singkat, Kak. Oh iya, jadi bisnis ini sebenarnya awalnya sih memang saya coba-coba ya. Iya, saya coba-coba, tapi kok enak. Jadi maksudnya ini minuman konsumsi pribadi sebenarnya ya. Iya. Minuman konsumsi pribadi dari Barley saya dapatkan dan ini awalnya itu saya coba kok kayak taste-nya itu sama seperti kayak kopi gitu. Nah, sedangkan kan saya lihat ini apalagi teman-teman atau di sekitar saya lingkungannya itu banyak banget nih orang-orang muda itu yang doyannya minum kopi kan ya. Betul sekali. Nah, sedangkan saya dapati, wah Barley ini ternyata rasanya kayak kopi, tapi dia itu nggak ada kafein. Nah, no kafein dan juga ada beberapa hal aku baca artikel ternyata bagus juga untuk kesehatan. Nah, terlintas lah, gimana nih untuk saya juga kan suka untuk promosikan kesehatan ya, kepada teman-teman atau kepada siapa saja yang sering saya ketemu, saya suka banget untuk promosi kesehatan. Nah, lewat cara inilah kayaknya mungkin ini bisa menjadi salah satu cara untuk promosi kesehatan. Kalau orang yang suka minum kopi mungkin bisa gunakan ini Barley dan sensasinya sama ya, nggak sama banget sekali ya, tapi light lah, hampir sama kayak kopi. Tapi dia nggak minum kopi sebenarnya. Sedangkan kan kopi kita tahu ada sisi buruknya gitu, ada kafein dan sebagainya. Betul. Nah, itulah terpintas di pikiran, wah kalau saya jual atau kita coba pasarkan ya. Dan ternyata ya ini memang baru berapa bulan dan feedbacknya lumayan sih. Ya. Oke, baik. Pemirsa sekalian, itu sedikit penjelasan singkat nih tentang topik kita pada malam hari ini yang tentunya akan dibawakan oleh Kak Deto. Dan tentunya juga sebelum kita berbicara banyak nih Kak Deto, apa sih sebenarnya harapan kakak dari membuat bisnis ini? Ya, harapan aku sih dalam bisnis ini sebenarnya lebih ke kesehatan ya, lebih ke kesehatan, bisa untuk substitute orang-orang. Saya yakin apalagi orang Indonesia ya itu banyak banget yang pecinta kopi atau suka banget dengan kopi. Nah, saat ini saya hadirkan kayak lu bisa minum kopi, rasanya sensasi kayak kopi, tapi ini bukan kopi dan tidak mengandung kafein dan sangat baik untuk kesehatan kita gitu. Jadi istilahnya boleh menjadi minuman masa kini yang kekinian, tapi sehat juga. Nah, itu sih harapan aku. Baik, tentunya ini adalah salah satu alternatif ya Kak berarti. Nah, bisa. Begitu. Baik. Tentunya pemirsa sekalian semuanya, kita tidak sendiri berduanya nih di sini. Tapi kita ditemani juga oleh narasumber ahli yang dimana saya akan menyapa narasumber ahli yang sudah bergabung bersama dengan kita juga. Di sini ada Dr. Ruben Suitono. Selamat malam Pak Ruben. Ya, selamat malam Pak Ruben. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu pada
pemirsa sekalian di malam hari ini. Tentunya juga kita sudah bersama dengan Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Pak Daniel. Selamat malam. Selamat malam, semua pemirsa. Baik, selamat malam Pak Daniel. Baik, jadi di malam hari ini kita akan ditemani oleh Deto, Pak Ruben, dan juga Pak Daniel. Dan pemirsa sekalian, jika pemirsa memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung saja mencantumkan pertanyaan pemirsa di kolom komentar media sosial Hub Channel Indonesia atau langsung ke nomor call center Hub Channel Indonesia. Baik, Kak Deto, saya masih punya banyak pertanyaan nih sebenarnya tentang topik kita pada malam hari ini. Untuk memulai bisnis ini nih Kak Deto, apa sih sebenarnya tantangan terbesar Kak Deto untuk memperkenalkan minuman ini nih sebagai alternatif kopi? Tantangannya sih sebenarnya apa ya, mungkin di perkenalan ya, karena orang di sekitar saya itu, di sekitar kita itu nggak familiar dengan namanya barley ini ya. Sebenarnya barley ini nama bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia itu kita mungkin sering kenal dengan jelai atau enggak jali-jali. Nah, kayak Miral aja pernah dengar nggak? Iya, ini jarang sekali. Ini sebuah biji-bijian, Kak. Iya, biji-bijian. Kalau boleh saya tunjukkan nanti bisa dilihat seperti apakah itu. Jadi dia kayak beras ya, kayak padi, gandum gitu. Nah, itu di roasted, baru dihaluskan. Nah, jadilah seperti itu. Tantangannya itu adalah memang orang pada belum tahu nih, apa nih minuman seperti apa gitu. Jadi belum pada kenal. Tapi ketika mereka mencicipi baru, kayaknya enak juga nih, kayak gitu. Jadi tantangannya banyak orang yang masih belum tahu tentang jenis ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Deto untuk penjelasannya. Tentunya aku ingin bertanya kepada Pak Ruben. Pak Ruben, sebenarnya menurut Pak Ruben sendiri, apa sih keunggulan nutrisi dari barley sehingga bisa dijadikan pengganti kopi untuk dikonsumsi? Silakan Pak Ruben. Oke, barley itu adalah minuman serat dan biji-bijian yang kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alternatif minuman sehat, ya, khususnya dalam hal ini apa yang dibuat sumber kita, Togas, adalah pengganti kopi. Nah, barley ini sendiri mengandung cukup tinggi seratnya, 15 gram serat dan 12 gram protein setiap 100 gram keringnya. Serat larut dari barley itu dikatakan dengan beta-glukan. Beta-glukan ini berperan penting untuk meningkatkan rasa lapar. Dia memberikan rasa kenyang pada saat kita mengkonsumsinya. Ini membantu mengurangi lemak di perut khususnya ini. Membantu mengurangi lemak di perut dan meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, berbeda dengan kopi. Kalau kopi kan mengandung kafein. Kopi barley ini tidak mengandung kafein, sehingga cukup aman untuk dikonsumsi oleh siapapun tanpa mengganggu siklus tidur, karena kafein itu mengganggu siklus tidur. Nah, kalau barley tidak. Atau kafein juga memicu rasa cemas yang berlebihan. Nah, selain itu, barley juga kaya akan vitamin B kompleks, folat, vitamin K, mangan, magnesium, fosfor, kalium, dan lain sebagainya. Baik, oke. Terima kasih Pak Ruben. Banyak zat-zat aktif seperti lutein, zeaxanthin, dan flavonoid yang terdapat di dalam barley ini berfungsi mengurangi dan memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas. Nah, manfaat lainnya dari minuman barley ini mencakup kemampuan menurunkan kadar kolesterol. Selain karena dia punya serat yang tinggi, dia mengandung banyak zat-zat aktif ya, flavonoid yang menurunkan kadar kolesterol. Dan ini mengurangi resiko penyakit jantung, mengontrol gula darah, dan mencegah diabetes. Nah, jadi ini juga mendukung kesehatan pencernaan dengan sifat prebiotik dan memperbanyak bakteri baik di usus. Nah, ini adalah kelebihan atau keunggulan nutrisi barley sebagai pengganti
kopi. Ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebentar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruben atas penjelasannya yang begitu luar biasa. Namun pertanyaan selanjutnya Pak yang terpikirkan oleh saya sendiri pun, apakah ini tidak masalah jika dikonsumsi jangka panjang untuk kesehatan kita? Halo, Ya, apakah suara saya terdengar Pak? boleh diulang? Ya baik, jika pertanyaan tadi adalah jika kita mengkonsumsi barley ini secara berkepanjangan, apakah ada efek samping atau bagaimana Pak? Oh, efek samping dari tapi ya, mohon maaf, Iya, apakah benar? betul. Ya, efek samping saya pikir tidak ada efek samping. Jadi barley ini atau di Indonesia dikenal dari Jali. Jali itu sudah dikenal dari zaman dahulu kala. Jadi barley itu memiliki serat bagus dan saya pikir ada efek samping yang serius dari barley karena dia adalah biji-bijian. Yang kedua dia mengandung banyak serat dan mengandung banyak protein serta banyak vitamin dan mineral serta probiotik, polifenol ya kalau kita bicara tentang zat-zat aktif dari barley tadi. Jadi kalau dibilang hal-hal yang negatif dari barley tidak ada yang serius yang bisa mengganggu kesehatan kita. Bahkan sebaliknya dia memiliki kandungan-kandungan yang sangat baik, membantu keseimbangan mikrobiota usus dengan serat yang tinggi kolesterol dan lain sebagainya. Tentunya dampaknya menjadi lebih baik. Dia juga mengandung beta karoten yang tinggi, itu vitamin A dan lutein. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke baik, Pak Ruben terima kasih atas penjelasannya. Jadi pemirsa sekalian, barley ini sangat amat mengandung khasiat yang tinggi sekali yang bahkan bisa dijadikan pengganti dari kopi, di mana kopi tadi ada beberapa efek samping ketika kita mengonsumsinya. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang muncul. Saya akan kembali pertanyaan ke Kak Deto. Iya, saya akan menjawab. Kak Deto, aku nih penasaran banget nih tentang barley ini nih, di mana susah nggak sih Kak memproduksi barley ini untuk jadi sebuah minuman? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus nih. Jadi memang kalau sebagai tantangan juga di awal tadi pertanyaannya sekaligus menyambung akan pertanyaan yang tadi bahwa mendapatkannya itu agak susah ya, agak sulit. Nah, aku terus terang juga memang dapatnya di toko online ya, di toko online dan nggak banyak yang jual akan produk ini gitu. Produknya seperti ini sih. Kalau bisa dilihat, kalau ini yang udah di roasted atau udah disangrai. Nah, kalau ada yang penasaran tentang barley, jadi dia itu sebenarnya agak putih. Nah, kalau ini udah coklat karena udah disangrai tadi ya. Nah, setelah disangrai baru nanti kita akan haluskan. Akan haluskan. Jadi memang yang sulit itu adalah bahan bakunya dari barley ini. Karena mungkin juga kayak demand ya atau permintaan orang untuk konsumsi barley sangat jarang saya temui. Benar sangat jarang. Bahkan nggak pernah aku temui orang yang memang makanan hari-harinya atau dibuat minumannya itu dari barley, sangat jarang. Jadi dengan ini juga harapan kalau udah banyak demand atau permintaan yang mengkonsumsi barley, saya yakin di pasaran itu makin banyak juga sih yang akan jualan gitu. Oke, tadi kan Kak Deto sempat menjelaskan bahwa ini susah untuk dicari ya. Tapi kalau dari segi harga nih, jadi kalau memproduksi ini apakah meraup harga yang mahal atau bagaimana Kak? Ya kalau dari harga sih kalau untuk aku ya biasanya, jadi aku harga jualnya hampir sama dengan saya jual hampir sama dengan kopi juga, harga kopi gitu. Jadi kalau itu masih bisa lah. Kalau untuk biasa aku jual untuk 250 ml itu sekitar 15.000. Oh, cukup terjangkau ya Kak? Cukup terjangkau lah. Berarti bahan bakunya?
Ya, bahan bakunya masih bisa lebih terjangkau lagi. Oke, Nggak mahal oke. kok kalau kita beli barleynya ini. Iya, karena kan di zaman sekarang apalagi Gen Z itu kan mau yang simple dan juga nggak mau yang ekspensif ya, Kak. Betul, iya. Iya. Walaupun ternyata cukup sulit didapatkan, tapi harganya tidak terlalu mahal untuk kita beli di online shop ya, Kak. Masih betul, gitu. masih bisa. Oke. Lalu ini kan sangat asing ya, Kak, di kuping orang-orang ya. Bagaimana sih dari Kak Deto sendiri memperkenalkan ini pertama kali ke konsumen? Oke. Pertama kali sebenarnya, jadi kita itu punya komunitas, biasa kita sebut itu care group ya. Iya. Jadi ada setiap Kamis malam, kami itu ada beberapa orang dari tempat saya bergereja. Nah, kami itu sering ada care group atau tempat saling curhat mungkin atau saling sharing masalah apapun itu ya, masalah pekerjaan atau apa. Nah, dari care group ini tercetuslah kalau gimana kalau kita membuat satu hal yang contoh kayak bisa untuk kita sharing atau kita bisa bagikan atau mungkin bisa kita jual gitu ya, atau jadi produk. Nah, terbesitlah karena saya sering melakukan suka untuk masak juga dan membuat hal seperti ini. Jadi produknya itu mereka serahkan kepada saya. Jadi saya promosikan di care group terlebih dahulu itu. Dan feedback orang-orang di situ, wah ternyata menerima, bagus juga. Selain ya saya bawa di gereja ya, di tempat saya beribadah, anggota-anggota jemaat, mereka juga sangat senang, sangat suka, dan teman-teman dekat. Dan juga di sosial media saya naikin. Nah, ini diposting di sosial media. Betul. Jadi ya, Kak. Iya, jadi saya jualnya ada yang takaran per gelas 15.000 seperti itu, dan juga yang literan ya, 1 liter seperti ini. Iya, tadi ada beberapa warna, Kak, itu ada perbedaan rasa kah? Oh enggak, itu ada produk yang lain lagi. Tapi jadi bentuk warnanya sebenarnya seperti coklat atau persis seperti kopi, Kak? iya, persis seperti kopi juga. Kalau yang barley ini, jadi aku itu ada beberapa produk sebenarnya. Selain minuman barley, ada lagi minuman yang rasanya kayak matcha. Tapi bukan matcha. Nanti next time di Kamu Bisa berikutnya kita bisa sharing nih. Banyak sekali yang diubah-ubah dari Kak Deto ya. Biar anak-anak nih, kan aku lihat kan anak-anak gaul nih harus minum kopi, harus minum matcha. Padahal kan dari segi kesehatan nggak terlalu ada resiko-resiko lain kan. Kayak kafein dan sebagainya. Tapi aku pingin membuat teman-teman itu bisa hidup sehat, bisa gaul dengan minuman-minuman yang menyehatkan. Meskipun rasanya kayak matcha nih atau kayak kopi, tapi sekarang kan kita bahas tentang barley ini, itu taste-nya 8-9 lah atau 11-12 dengan kopi. Berarti kalau bisa digantikan kopi, berarti barley ini bisa dimodifikasi seperti kalau kopi kan ada misal latte, gula aren begitu, Kak, betul. Ditambahkan susu atau bagaimana, berarti bisa dimodifikasi, berarti banyak sekali. Jadi kalau memang resep yang aku bikin ini dia barley latte lah hitungannya ya. Jadi aku tambahin multigrain. Jadi ada susu juga. Susu tapi bukan susu sapi ya. Karena aku juga seorang vegan, jadi aku mempromosikan produk tumbuhan. Jadi aku nggak pakai susu sapi, tapi dari susu multigrain. Nah, nanti sebentar di resepnya aku akan sharing gimana cara pembuatannya, juga bahan-bahannya bisa kita pelajari juga. Luar biasa sekali. Terima kasih, Kak Deto. Tentunya saya sendiri pun sangat penasaran bagaimana sih cara pembuatan ini. Namun saya memiliki satu pertanyaan lagi kepada Profesor Daniel. Mungkin Profesor bisa menjawabnya tentang bagaimana sih, Prof, respon terkait ide bisnis yang dilakukan oleh Kak Deto yang unik ini. Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Ada gema ya. Sudah umum, jadi seperti di Jepang, Korea, dan Cina, di mana dulunya teh atau kopi itu adalah produk yang mahal, ya, dan hanya orang-orang kelas atas yang mengkonsumsinya, dan oleh karena itu penduduk biasa mencari alternatif,
ya. Jadi salah satu alternatifnya ini adalah menggunakan barley. Ya, di Jepang ada namanya mugicha, ya. Di Korea ada boricha, di Cina katanya ada damaicha. Nah, ini bukanlah dari teh atau kopi ya, produk yang dari pohon sebenarnya, tapi adalah dari barley. Nah, potensi bisnisnya lumayan begitu ya, karena ini merupakan alternatif ya, khususnya bagi orang yang sekarang ingin kembali ke hidup sehat ya, ke hidup sehat. Tapi mereka tetap ingin gaya hidup modern begitu ya. Seperti tadi sudah dikatakan narasumber praktisi dan oleh tentu saja perlu ada modifikasi ya. Karena kalau tadi diklaim sebagai kopi, kopi itu punya sensasi aroma ya. Sensasi aroma yang kalau dilihat diteliti secara ilmiah ya banyak sekali begitu. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan ini adalah kopi, maka perlu dipikirkan juga bagaimana caranya agar aromanya itu dekat-dekat gitu ya, dekat-dekat. Nah, tentu cara menggongseng ya itu ya, cara menggongsengnya itu amat berpengaruh ya. Jadi kalau kopi kan disangrai pada suhu tertentu begitu ya. Dan suhunya ini merupakan keahlian dari para barista. Nah, tentu juga untuk barley perlu dimodifikasi atau dicari cara ya sehingga aromanya itu mendekati ya. Karena ada saingannya. Saingannya itu adalah kopi yang caffeine free. Kopi yang kafeinnya sudah dikeluarkan ya. Jadi aroma kopinya masih ada, kafeinnya nggak ada. Nah, kalau ini kita sama sekali bahan bakunya tidak ada kafein. Oleh karena itu perlu ya di di dimodifikasi atau dicoba direkayasa sedemikian rupa sehingga menghasilkan warna. Nah, kalau sudah seperti itu ya, sudah seperti itu, maka dia berpotensi ya, berpotensi karena ini produk baru merupakan alternatif ya. Tadi diklaim saya belum merasa ya. Kalau diklaim tadi 11-12 dengan kopi artinya aromanya sudah mendekati begitu ya, mendekati kopi. Dan mudah-mudahan itu sudah benar sehingga ya produk ini punya masa depan untuk sisi bisnis. Tentu perlu apa namanya promosi ya, promosi sedemikian rupa sehingga orang kenal ya. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau dikenalkan dulu ya mungkin di di mall atau di acara-acara keluarga atau arisan yang orang ramai, kita kasih free sampel sedemikian rupa sehingga orang menjadi kenal, terbiasa, ya nanti dikasih nomor kontak kalau berminat lebih lanjut ya, mungkin dikasih, biasanya kalau produk baru ada promosi ya, harga promosi, dan kalau sudah kenal, sudah terasa nikmat, maka orang bersedia mengeluarkan uang ya dana untuk membeli. Nah, disitulah baru kita punya apa namanya, baru bisa produk ini menghasilkan uang ya. Karena ini relatif baru produknya ya. Bukan tidak belum ada ya, tapi ini relatif baru ya, tentu teknologi untuk menyangrainya beda dengan kopi ya. Dan sedemikian rupa sehingga dia bisa mendekati produk kopi atau teh ya yang mengandung kafein, tetapi ini tidak ada kafein. Ya, kalau kopi yang sudah diambil kafeinnya itu sudah mengalami proses pencucian ya, tentu menggunakan bahan kimia atau dan sebagainya. Nah, itu juga keunggulan ini tanpa kopi tapi tidak dicuci. Nah, itu yang keunggulan-keunggulan seperti itu dipromosikan ya, diangkat sehingga orang tertarik dan mau membeli. Demikian. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya yang luar biasa. Tentunya kita akan
lebih dalam lagi membahas tentang minuman barley ini, namun saya tetap ingatkan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, jika pemirsa memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, pemirsa bisa langsung saja mencantumkan pertanyaan pemirsa di kolom komentar sosial Hope Channel atau ke nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan pada kali ini kita akan sama-sama melihat nih respon konsumen saat pertama kali mencoba minuman barley. So, gimana testimoninya? Makasih Pak Randi, selamat ulang tahun. Ini bukan kopi, bukan matcha. Mengganti yang lebih sehat. Sok-sok dicobain dulu. Selamat Pak. Sami-sami. So, testimoninya gimana? Enak-enak, manis. Ternyata ini barley bukan kopi. Oke, apa yang unik? Uniknya adalah di atasnya tetap kayak ada kayak bekas-bekas kopi juga sih, ampas-ampas kopi, tapi ternyata bukan. Oke. Dikira kopi padahal resign. Kok? Waduh, jangan. Barley. Barley, oke. Kalian suka yang mana? Udah dicobain? Udah. Rasanya? Enak. Soalnya kalau kopi sekarang tuh kan lebih dominan susu. Nah itu dominan kopi tubruknya. Oh, oke. Oh? Kopi juga. Oke. Rasanya unik banget, enak. Oke, uniknya gimana tuh? Dia kopi tapi nggak kopi banget. Ya, Kalau rasanya gimana? mirip persis kayak matcha. Oke. Bedanya apa? Nggak ada bedanya Pak, mirip kayak matcha. Sama kayak matcha ya? Iya. Padahal dari daun kelor. Oh, yang ini udah habis. Iya enak soalnya bener. Testimoninya gimana? 100% mirip matcha. Dari matcha. Nggak bisa ngebedain. Oke. Baik pemirsa, kita masih bersama dengan Kak Deto dan Iya mungkin pemirsa dong. sedikit bingung ada apa sih kita pakai ini ya Kak Iya, Deto ya. iya, Dan iya. tentunya di segmen kali ini kita akan sama-sama melihat nih cara pembuatan minuman barley dari Kak Deto. Betul Kak Deto? Iya, betul. Jadi dari Kak Deto sendiri apa sih yang perlu kita persiapkan untuk membuat minuman ini Kak Deto? Oke, nih jadi saya akan demo juga ya. Ini kebetulan lagi banyak demo ya. Tapi ini kita beda ya. Ini Ini demo demo yang yang bermanfaat. sehat, demo bermanfaat. Ini bagaimana saya membuat minuman barley. Ini bisa kok dipraktekkan di rumah. Jadi ini untuk takaran biasa saya bikin untuk sekali bikin ini untuk takaran 2 liter atau Oke, 2 untuk botol 2 ya. liter. Jadi aku pakai. Nah, ini barley-nya, ini barley yang sudah dihaluskan ya. Ini udah dihaluskan. Kebetulan saya beli juga yang udah dihaluskan. Oh, berarti dijual juga ada yang udah langsung dihaluskan ya Iya, Kak? udah ada biar lebih praktis gitu Oke, kan. ha-ha. Tapi kalau mau sangrai juga bisa mau itu sendiri. Oke, ini ukurannya? aku kasih 3 sendok makan. Oke, 3 Ya. sendok. Kita Dimasukin ke gelas. 3 sendok lebih dikit lah. Oke. Baru ini aku pakai pemanisnya, aku pakai gula tapi gula singkong. Oh, Nah, udah gula pernah dengar belum? singkong. Bentuknya cair ya Kak Deto? Iya, gula cair, gula singkong. Yang aku baca sih masih lebih sehat atau lebih mending dibandingkan dengan gula Gula pada umumnya tubuh ya? biasa ya. Ini aku kasih 4 shot. Oke, 4 shot gula singkong, pemirsa Iya, sekalian. 2. 3. Oke. Yang aku baca juga memang gula singkong ini kalau untuk diabetes sepertinya aman. Ya, udah berapa ini? 4. 4 ya, pas ya. Oke. Yes. Nah, baru kita Oke. kita aduk dulu. Kita pakai air. Nah, Oke, jadi kita pakai air teman-teman semua ya untuk Iya, menyatukan aku si ambil- gula dan si bubuk. Iya. betul. Bisa minta tolong untuk ambilkan air. Nah, jadi ini memang sebenarnya bahan-bahannya bisa kita temui ya, cuman memang barley yang Barley-nya agak. yang agak mungkin susah ya, Kak. Tapi kalau online kan bisa semuanya Iya, bisa. iya benar. Bisa dapat ya. Betul Oke. sekali. Oke. Sebenarnya paling bagus kita pakai air hangat untuk Biar gampang larut ya, Kak. betul, cuma nggak Betul. apa-apa. Ini baru kita Oke.
berarti dari rasanya barley sendiri tanpa dikasih gula berarti pahit ya Kak? Iya betul. Ini coba aja nih. Kalau mau dites, Mira mau coba. Nah, aromanya kalau dari aromanya seperti gimana? Bubuk kopi ya. Iya kan? Dan kalau bisa kalau lihat, ini warnanya udah warna seperti bubuk kopi. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu ini barley, nggak ada yang tahu ya Kak Deta ya. Iya, kecuali memang kalau dia udah kayak barista atau memang itu banget di kopi udah mungkin ada perbedaan ya. Tapi kalau orang awam kita atau itu umum, betul. luar biasa pemirsa sekalian, tidak ada perbedaan dari bubuk kopi dan aromanya juga seperti kopi teman-teman semua. Iya, benar sekali. Ini Oke. aku aduk dulu. Wah, sudah seperti barista nih Kak Deta. Nah, emang lah tipis-tipis gitu. Luar biasa sekali. Kita aduk ini untuk 2 liter ya. Untuk 2 liter. Oke, Kak Seperti Deta. ini. Dan oke. Nih, kita tuang di Masukin. sini. Karena kita akan nih. Aromanya juga udah kecium kan? Iya, nggak sih? dari sini udah kecium sekali aromanya. Oke. Nah, ini baru kita tambahin air lagi. Sama ini. Nah, kita pakai biar agak ada latte-lattenya. Ini kita susu pakai yang tadi ya, Kak? Susu multigrain. Jadi bisa kita pakai susu almond, susu any kinds of Susu ya? milk ya, susu. Tapi aku saranin bisa pakai susu dari tumbuhan ya, atau Oke. seperti itu. Nah, ini Takaran 1 mungkin tambah liter, lagi. Kak? Iya, untuk susunya 1 liter. Dan airnya? Airnya sampai dia di 2 liter. Jadi sekitar 1:1 ya? Oke. Tambah lagi. Luar biasa sekalian, kita bisa mendapatkan dari hanya 3 sendok makan, bisa mendapatkan 2 liter minuman barley ini, begitu. Dari minuman ini, apakah bisa disimpan berapa lama, Kak? Nah, itu. Sejauh ini base of penyimpanannya itu atau bisa digunakan setelah dibuka 1 minggu paling telat. 1 minggu? 5 hari lah setidaknya, paling aman. Di kulkas? Di kulkas tapi ya. Di Di kulkas. Jadi ini dia teman-teman semua, pemirsa sekalian, hasilnya. Nah, baru kita aduk lagi nih biar agak makin tercampur. merata. Nah, biasanya sebenarnya kalau kopi kan paling banyak sih memang dihangat ya. Iya, betul sekali. Bisa hangat. Cuman karena aku nggak punya istilahnya nggak punya store-nya atau nggak punya kafenya. Jadi lebih paling gampang adalah dingin gitu. Iya, betul sekali, Kak Deto. Jadi makanya produknya ini aku jual dingin. Minuman, Iya, karena makanya banyak juga orang-orang yang lebih suka dingin daripada panas ya, Kak Deto. Iya, agar supaya kenapa dingin, biar orang mau coba, mau itu kalau mau dikirim gitu awet, iya awet. sekali. Kalau panas kan agak sulit. Jadi ini brand aku. Kita tuang dulu es batunya. Ini pemirsa, brandnya adalah Coba bisa dibacain. Ini bukan kopi tapi barley, pemirsa sekalian. Dan ada tagline-nya di sampingnya. wah, ada tagline-nya nih. Sejak resign. Iya, itu tagline yang saya bikin. Jadi setelah dulu kan saya kerja full time ya di salah satu stasiun TV juga. Setelah resign, nah waktu luang nggak bisa saya bikin ini gitu. Luar biasa sekali. Nanti sayang banget kalau pemirsa bisa coba ini. Iya, ini bisa jadi ide bisnis untuk pemirsa sekalian, bisa dicoba pemirsa. Dimana kita sudah melihat step by step dari Kak Deto yang sudah dijelaskan itu, bahwa ternyata simple ya Kak cara membuatnya. Iya, simple dan ternyata past tense gitu iya, juga. benar sekali. Nah, ini Dituangkan. kita tuangkan. Nanti Meryl bisa coba loh. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Dibentukan akhir dari yang tadi kita sudah lihat dari bubuk bahkan. Dari bubuk sampai dengan ini warnanya tidak beda loh dengan kopi dan ya. Dan aromanya juga kan? Iya, dan aromanya juga persis sekali dengan kopi, tapi di sini kita sudah terangkan ini bukan kopi tapi barley. Tapi barley. Nah, biasa kalau itunya
kerja kayak gini kan. Oke. Cuma ya gini aja lah. Ya, ini pemirsa sekalian. Ini Jadi dia. mudah bukan untuk dipelajari dan tentunya untuk kita implementasikan mungkin di rumah atau bisa menjadi ide bisnis selanjutnya Iya ya, bisa Kak Dito? dong, bisa banget. Gitu. Cuman memang kalau dari review ya, ini kayak apa ya? Kalau di kopi itu mungkin kita kenal dengan kopi tubruk atau Iya, betul sekali. karena ampasnya kayak masih ada dan Oh, masih banyak. iya. Cuman biasa kalau orang yang pengen ampasnya itu nggak ada atau sedikit, biasanya aku bikin kayak istilah di kopi itu cold brew atau Oh, ya. jadi dia hanya didiamkan di kulkas selama 12 jam, 8 sampai 12 jam. Nah, ampasnya kan turun. Iya. Nah, itu dia baru kita ambil. Diambil airnya. Diambil airnya. Betul Nah, itu sekali. les ampas hitungannya. Oke. Aku sudah pernah coba juga kalau disaring dipakai kertas kopi itu. Iya, benar. Tapi emang harus sabar. Iya, agak harus lama. menunggu ya. Heeh. Lalu dari Kak Dito sendiri sebenarnya target pasar untuk minuman ini tuh untuk siapa sih Kak Dito? Sebenarnya untuk semua ya, maksudnya applicable untuk semua bisa minum, tapi memang target aku lebih ke orang muda aja yang Iya. sukanya ngopi aja gitu, ngopi setiap hari ngopi Iya, di benar. kantor. Kan ada pengen slogannya ngopi. kalau nggak ngopi nggak gitu Iya, ya. nggak Mana Gen gitu. Z sekarang Padahal setiap kan- hari harus ngopi gitu Betul. ya. Mending coba ini karena tadi yang Prof siapa ya, Prof Daniel ya, Iya, betul sekali. katakan wah nutrisi di dalamnya itu kayak bagus banget ya, udah ada antioksidan, seratnya banyak, proteinnya ada, beta karotin dan sebagainya, itu udah kompleks banget gitu, maksudnya apa vitamin B-nya ada Iya, dan semuanya. Jadi kayak kita minum rasa kayak kopi. Kalau kita contoh dulu pengguna kopi ya, maksudnya kecanduan dengan kopi, udah biasa dengan kopi, saat ini kita dari rasanya mungkin hampir sama dengan kopi. Saya nggak bilang sama banget ya, Iya. ini hampir sama, tapi vitamin nutrisinya tetap ada dan gaul juga tetap ada Iya, juga dong, kayak eksis seperti itu. Oke, jadi kalau kesimpulannya apakah anak kecil bisa ngomong konsumsi ini Kak Dito? Bisa dong, seharusnya ya. Cuma nanti bisa itu sama Prof juga ya. Kalau berdasarkan ingredients atau komposisi harusnya bisa ya, karena kafein. Kalau anak-anak kan biasa kafein juga nggak bisa karena Iya, benar sekali. membuat ya apa ya, stres juga sama pemacu jantung juga. Iya, kan. Coba kita coba aja deh. Berarti boleh, biar Kak, sekarang Mira aku langsung coba. review ya. Ini bisa sekalian. Cheers dulu ya untuk Iya. kamu bisa dan Untuk kamu bisa Barley. dan minuman Oke. Barley dari Kak Dito, buatan Kak Dito. Sayang banget kalau Profesor juga bisa mencoba ini. Profesor Aduh, dan nanti kita Pak kirim Ruben. lah. Iya, nanti kita kirim ke sana, Pak. Sama pemirsa juga. Luar Gimana? biasa Kak Dito ya. Ya, mungkin aromanya sangat kopi teman-teman semua, pemirsa sekalian, dan gak ada bedanya sepertinya ya Kak Dito ya. Iya, seperti itulah. Jadi memang sebagai alternatif lah, sangat baik banget dan memang sehat. Dan juga ini sebenarnya bisa untuk dihidangkan waktu panas ya, maksudnya hangat. Berarti bisa dihidangkan panas, bisa dihidangkan secara dingin sesuai dengan mood ya, sesuai dengan mau ya. Cuman sebenarnya. karena aku dipasarkan aku nggak punya kayak coffee shopnya itu, nggak bisa ada stay di tempat, jadi untuk produk aku dibikin dingin. Dingin, ice. oke. Seperti Sebenarnya keunggulan ini Kak dari produk-produk lain apa Kak? keunggulan, maksudnya gimana nih keunggulan? Keunggulan dari produk Barley ini dari kopi atau apa dan segala macam, Ya, dengan produk-produk yang sejenis mungkin minuman-minuman zaman saat ini. Mungkin kalau dari keterangan Prof Daniel tadi Iya. ya, atau narasumber sebelumnya, jadi memang aku lihat sih kandungan nutrisinya itu ya yang udah kompleks banget gitu. Maksudnya Iya. nutrisinya sangat sehat ya, dan Begitu. simpelnya seperti itu sih. Nutrisinya sangat sehat dan bisa menjadi pilihan untuk chill lah seperti itu. Mungkin Oke. itu sih. Baik, mungkin kita akan bertanya kepada narasumber ahli kita. Mungkin saya akan bertanya kepada Pak Ruben. Pertanyaan tadi yang sempat saya tanyakan ke Pak Kadeto, mungkin bisa dijelaskan secara jelas lagi Pak Ruben tentang apakah minuman ini aman untuk dikonsumsi untuk anak-anak. Silakan Pak Ruben. Nah, baik. Jadi kafein itu terdapat di kopi. Nah, sebenarnya pada mengkonsumsi kopi yang dari kopi ya, itu tidak
tidak bagus untuk anak-anak. Pada dasarnya begini, anak-anak itu biasanya adalah anak-anak yang energik. Nah, kalau energik dia tidak membutuhkan kopi lagi. Karena kopi itu adalah meningkatkan metabolisme tubuh sehingga dia menjadi aktif. Nah, itu sebabnya kalau mengkonsumsi kopi, kita nggak bisa mengkonsumsi kopi pada saat mau tidur, sehingga efeknya nanti nggak bisa tidur. Ya, saya sendiri tidak terlalu suka dengan kopi, tapi mungkin beberapa yang lain suka. Hanya saja kafein di dalam kopi juga memang ada di dalam penggunaan obat-obatan. Nah, kalau di dalam obat-obatan, kafein itu ada dalam jumlah yang sangat kecil dan biasanya tugasnya adalah untuk melebarkan sedikit pembuluh darah sehingga aliran darah lancar, metabolisme lancar, yang terjadi adalah tubuh menjadi aktif. Nah, kalau bicara untuk anak-anak ya tentu saja jangan ya, karena anak-anak biasanya adalah suatu kesehatan yang prima. Kalau sudah tua mungkin ada yang mengkonsumsi kafein baru dia bisa bekerja di pagi hari. Nah, itu mungkin terserah ya, mungkin ada yang ingin seperti itu. Nah, dalam hal ini kopi dari kopi itu memang karena berbeda dengan yang dibuat ini adalah dari barley. Nah, tentu saja barley tidak mengandung kafein. Sehingga fungsi daripada kafeinnya ini yang membedakan antara kopi biasa dengan kopi barley. Nah, untuk anak-anak memang tidak bagus, untuk orang dewasa apakah butuh? Tidak harus juga. Karena kafein itu adalah seperti satu obat yang digunakan untuk meningkatkan performa atau meningkatkan metabolisme sehingga dia menjadi aktif. Kalau sudah aktif ya nggak usah minum kopi yang kafein ya. Nah, dalam hal ini kalau barley mungkin agak sedikit beda, mungkin dari rasa gosongnya ya, karena membuat kopi tentu saja dalam disangrai dan dia akan menjadi gosong. Apakah perlu? Ya, itu hanya mengubah kebiasaan dari meminum kopi yang biasa tadi menjadi kopi yang barley. Nah, tentu saja ini hal-hal yang bagus yang bisa kita buat agar kesehatan itu menjadi prima tanpa adanya hal-hal yang memicu tubuh sehingga tubuh itu bergantung pada kafein. Itu yang terbiasa menjadi kebiasaan ini yang kurang bagus pada saat mengkonsumsi kopi yang dari kopi ya, bukan kopi yang dari barley ini. Namun mungkin yang perlu diperhatikan dari minuman yang dibuat ini, biasanya kopi itu kan sesuatu yang digosongkan, maka ada varian-varian dari kopi yang bukan dari biji kopi ya, misalnya kopi jagung, kopi beras, kopi kedelai, itu semua rasanya adalah pahit. Jadi karena rasanya pahit, maka ditambahkan gula yang lebih banyak sehingga dia menjadi manis. Nah, ini mungkin hati-hati juga ya. Mungkin tidak cocok juga untuk yang lain, walaupun barley sendiri bagus untuk mencegah diabetes, tetapi karena ditambahkan gula yang tinggi untuk mengurangi rasa pahitnya, nah dia akan menjadi tinggi gula ya, seperti itu. Nah, ini juga perlu diperhatikan menggunakan kopi gula-gula yang berbeda yang non glukosa ya, gula-gula yang non glukosa, karena glukosa itu tinggi sekali dia punya rasa manisnya. Bisa seperti itu. Mungkin ini yang bisa dipahami anak-anak. Kalau anak-anak minum kopi barley bagus nggak? Ya bagus, tentu saja lebih bagus itu dibandingkan kopi yang dari kopi. Nah, mungkin ini bisa juga menjadi satu branding. Ini kopi yang aman untuk anak-anak, sehingga anak-anak minum kopi daripada dia minum kopi yang dari biji kopi, minumlah kopi yang dari biji barley, seperti itu. Nah, ini juga salah satu hal positif yang bisa dijadikan branding untuk meningkatkan nilai usaha dari kopi barley ini. Terima kasih. Seperti itu Mbak Myrtle. Atas penjelasannya tentang bagaimana anak apakah boleh mengkonsumsi minuman barley ataupun tidak. Dan saya memiliki satu pertanyaan lagi kepada Pak Daniel. Bagaimana Pak strategi branding yang tepat agar minuman barley ini nih tidak hanya dianggap sebagai minuman herbal tapi juga bisa jadi lifestyle? Silakan Pak Daniel. Ya, tadi sudah disinggung ya oleh ini bahwa memang ini adalah alternatif tadi ya, alternatif. Karena alternatif itu selalu berusaha
meniru ya, meniru dari yang asli. Memang kalau yang tadi kopi itu pahit ya, karena dia digongseng, dibakar, pada dasarnya adalah arang ya. Nah, ini juga arang. Tadi disinggung apakah boleh anak-anak? Ya boleh karena tidak mengandung kafein, tapi ini juga mesti diperhatikan karena dia tadi sifatnya adalah seperti arang ya, sudah dibakar begitu ya. Jadi arang, dia mempunyai sifat kita sebut higroskopis, menyerap air yang banyak begitu ya. Jadi kalau anak-anak minum kopi barley atau apa, mesti banyak juga minum air putih begitu ya, agar tidak terjadi bukan dehidrasi ya, mungkin kotorannya jadi keras atau apa begitu ya. Nah, strategi brandingnya tadi sudah di ini ya, jadi jangan hanya menggunakan barley tok gitu ya. Jadi barley tadi sudah dikatakan untuk periode berikutnya ya, dikombinasikan sedemikian rupa. Kemudian tadi nama ya, nama itu juga perlu dipikirkan ya, bukan kopi tapi barley begitu ya. Dipikirkan lagi namanya yang lebih apa ya, yang lebih menarik begitu ya, mudah diingat, jadi orang akan selalu ingat begitu ya. Nah, perlu juga dipikirkan karena tadi ini untuk hidup sehat juga ya. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mengkonsumsinya karena tadi menggunakan gula ya, gula singkong juga apa namanya, fruktos sirup ya, jadi fruktosa begitu ya. Masih juga ada gulanya, ada energinya. Jadi kalau mungkin disiapkan juga alternatif menggunakan gula yang rendah kalori begitu ya, rendah kalori, sehingga orang-orang tertentu yang tadi ingin hidup sehat, dia nggak mau minum gula begitu, karena di kalangan orang yang ingin hidup sehat, gula dianggap sesuatu yang berbahaya begitu ya, karena mudah dicerna. Sedangkan ini kan tadi kalau barley ini kan walaupun dia ada karbohidrat, dia jadinya dilepas secara perlahan gitu ya. Tapi yang paling utama sebetulnya barley coffee ini adalah sebetulnya fun drink gitu ya. Minuman yang hanya untuk sambil ngobrol, sambil apa begitu ya. Bukan minuman utama sebetulnya ya. Jadi perlu di dipromosikan kepada orang-orang generasi muda ya, yang memang gaya hidupnya seperti itu ya. Mereka nggak mau jalan kemana kalau tidak ada sesuatu minuman apa yang dipegang di tangan. Perhatikan sekarang, kalau kita ke mall, anak-anak muda, remaja begitu ya, selalu bawa minuman begitu ya, minuman dingin atau panas begitu, tapi yang seperti itu dan warna-warni begitu ya, diminum rasa enak gitu ya. Nah, itu yang jadi tentu kita gunakan juga yang promosinya tadi orang-orang yang remaja dan muda, sehingga lebih dikenal ya. Nah, jadi pada dasarnya adalah bagaimana membuat orang mengenal dan mau mencoba dan memesan ulang ya, memesan ulang. Jadi mungkin orang sekali mau beli tapi nggak mau beli lagi berikutnya. Nah, ini yang penting itu bagaimana strategi membuat orang itu mau memesan ulang. Jadi mungkin perlu dikasih voucher, beli 5, nanti berikutnya yang ke-6 gratis 1 begitu ya. Jadi itu orang akan jadi bisa karena terbiasa. Jadi mungkin orang sekarang masih aneh rasanya ya. Tapi kalau sudah biasa dia mengkonsumsi eh, kopi barley, kalau nggak ada sesuatu yang kurang, dia akan cari ya. Nah, atau mungkin 10 1 begitu ya. Atau kalau dia bawa teman ya. Jadi kalau dia bawa temannya 3 membeli, dia gratis gitu ya. Nah, itu strategi banyak ya, strategi marketing yang bisa kita gunakan untuk membuat orang mau mencoba dan mau datang lagi untuk membeli ya. Jadi ya perlu strategi kan, karena biasanya harga kalau dia tadi modalnya tidak semahal kopi sebetulnya mungkin ya. Sehingga kalau kita buat tadi strategi marketing kembali repeat order ya, mengorder kembali, dia dapat bonus, ya orang akan kembali
ya, akan kembali. Atau dia akan sengaja datang ke mall A begitu ya, atau apa begitu ya. Atau mungkin di toko online begitu ya, banyak teman-teman saya yang sudah pensiun, dia buat usaha seperti itu, dijual online ya. Jual online, kalau 3 order, yang berikutnya gratis 1 botol begitu ya. Banyak yang seperti itu ya. Kan kalau jual online ya di rumah kita ininya, tidak perlu bayar stand di mall atau sewa tempat ya. Jadi sekarang strateginya begitu ya. Kalau mau lebih berhemat dan mau ini, tentu perlu influencer ya atau siapa begitu yang jadi ini anak muda, kita videokan, kita taruh di platform-platform medsos ya, ada yang di TikTok, di Instagram atau di berbagai ini ya. Orang yang seperti tadi diperlihatkan di itu tadi ya, di video sebelumnya, bagaimana diuji coba kepada berbagai orang. Nah, itu dibuat, disebarkan di sosial media, dan biasanya anak-anak muda, remaja ingin mencoba dan akan kembali membeli. Untuk penjelasannya tentang strategi promosi dari minuman barley ini. Tentunya kita kembali mengingatkan kepada seluruh pemirsa sekalian bahwa jika memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, bisa langsung mencantumkan pertanyaan di kolom komentar media sosial Hope Channel Indonesia atau langsung di nomor call center Hope Channel Indonesia. Dan pada saat ini kita akan sama-sama melihat nih pendapat teman-teman kita di luar sana tentang bagaimana mereka tahu nggak sih tentang barley atau tidak? Dan kali ini kita akan masuk ke UIKB Uji Ilmu Kamu Bisa. Salah. Benar. Salah. Salah. Benar. 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 Iya. Kayaknya serat dan vitamin B deh. A. Yang A kayaknya. A. Kayaknya supaya lebih harum ya dan bercita rasa kayak kopi. A kayaknya deh. A, lebih harum. Mungkin A. Menjaga kadar kolesterol sih kayaknya ya, sama melancarkan pencernaan. Menyegarkan dahaga mungkin ya, sama melancarkan pencernaan. Manfaat untuk menjaga penyakit jantung sama memperlancar pencernaan. Mungkin untuk biar lebih sehat dalam pencernaan. Perbedaan barley sama kopi, beda rasa kali ya. Kalau barley kan kayaknya dari tumbuh-tumbuhan, ada biji-bijian gak sih? Biji-bijian. Kalau kopi ya biji-bijian juga tapi gak bagus. Mungkin beda dari bijinya ya, karena kan kalau kopi dari biji kopi, mungkin ini beda bijinya kali. Beda rasa aja kayaknya. Mungkin Indonesia sama Korea. Korea, Thailand kali ya? Yang sering ngopi paling Cina sama Vietnam kali ya. Mungkin Thailand ya, Thailand atau enggak mungkin Singapura. Tahu. Saksikan Kamu Bisa. Karya Mulia. Bisnis Luar biasa. Baik, begitulah pemirsa sekalian tentang pendapat teman-teman kita di luar sana mengenai minuman barley. Dan kembali lagi kita masih bersama dengan Kak Deto di sini. Iya. Ya, Kak Deto, sebenarnya dari Kak Deto sendiri ini kan Gen Z nih lagi booming-boomingnya hidup sehat nih, lari, ya kan? Terus makan makanan sehat itu lagi booming banget nih di zaman-zaman sekarang. Dari Kak Deto sendiri, apa sih pesan Kakak untuk anak muda yang ingin menjadikan tren sehat sebagai peluang bisnis? Iya, betul sekali. Jadi kalau menurut aku sih, kita itu bisa sebenarnya sehat tanpa, maksudnya sehat dan fun gitu. Maksudnya sehat dan fun, karena
perspektif orang mungkin tentang sehat itu adalah wah harus yang pahit-pahit misalnya kan harus Yang nggak ada rasanya. yang nggak ada rasa yang sulit lah untuk dilakukan. Jadi perspektif orang untuk berpikir sehat itu hal yang sulit untuk dilakukan atau momok yang pahit-pahit seperti itulah. Padahal ada alternatif atau hal-hal yang daripada memilih yang sesuatu yang kita tahu mungkin enak tapi tidak sehat. Nah, pilihlah hal yang sebenarnya ada nih contoh kalau kita pengen kopi daripada kopi yang mengandung kafein dan sebagainya, mending ini nih rasanya hampir sama tapi kandungan nutrisi dan vitaminnya masih jauh lebih baik dari kopi misalnya. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak Deto untuk pesan-pesannya nih untuk anak muda Gen Z sekarang. Didengarkan ya teman-teman semua pesan dari Kak Deto, dan sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Namun saya ingin mendengarkan sedikit closing statement yang disampaikan oleh para narasumber ahli kita. Mungkin dari Pak Ruben terlebih dahulu, Pak. Silakan. Barley adalah minuman, kopi barley adalah minuman yang inovatif, yang memberikan kesenangan di hati karena rasa manis dari campuran-campurannya, dan akan memberikan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Nah, di dalam barley ada banyak sekali manfaat yang kita bisa terima, yang kita bisa dapatkan untuk kesehatan tubuh kita. Dengan campuran-campuran yang tepat akan memberikan rasa yang baik. Nah, kami mengundang para pemirsa, kamu bisa untuk dapat menikmati acara hari ini dan dapat mempraktekkan sebagai suatu ide-ide bisnis untuk menjadikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian dalam keluarga. Bapak Toga sudah mengusulkan, sudah memberikan dan men-sharing apa yang dia tahu, knowledge-nya mengenai membuat kopi barley yang memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan. Kalau Pak Togas bisa, Anda pun bisa untuk mulai berusaha kopi barley, kopi kesehatan yang tidak ada kafein tapi menyenangkan hati. Cocok buat anak-anak, cocok buat orang yang dewasa. Terima kasih Mbak Milper. Baik, terima kasih Pak Ruben untuk closing statement-nya. Saya lanjutkan ke Profesor Daniel. Silakan Profesor, sedikit dari closing statement-nya. Baik, bingung mencari ide bisnis? Mari kita coba kopi barley. Kalau Kak Deto bisa, maka saudara juga pasti bisa. Baik, luar biasa sekali. Kalau Kak Deto bisa, pasti kita semua pasti bisa begitu. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini. Tentunya Kak Deto, terima kasih banyak sudah membagikan insight-nya. Dan juga terima kasih kepada Pak Ruben dan Pak Daniel untuk memberikan ilmu-ilmu baru untuk saya dan tentunya untuk pemirsa sekalian. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menyaksikan program Kamu Bisa pada malam hari ini. Dan saya Mirel Sabatin bersama kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Saksikan terus Kamu Bisa setiap hari Selasa hanya di Hope Channel Indonesia. Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Selamat malam, sampai jumpa.